Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum ma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu Muhammad hakim dalam perkara apa saja yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka atas putusan yang engkau berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. Terjemahan Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 65. Seluruh amal perbuatan manusia tidak memiliki suatu status hukum sebelum datang pernyataan dari syariah. Hal itu tidak tergolong wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah sebelum statusnya ditetapkan oleh syariah. Sebelum ada ketetapan syariah, manusia boleh saja melakukan perbuatan sesuai dengan pengetahuannya dan berdasarkan pandangannya atas kemaslahatan manusia. Sebab tidak ada beban hukum atau taklif sebelum sampainya pernyataan syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunna mu'azzibina hatta nai'asu rasulah. Kami tidak akan menghazab suatu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul atau utusan. Terjemahan Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-15. Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa tidak akan datang azab atas hambanya karena perbuatan yang mereka lakukan sebelum Allah seorang rasul kepada mereka. Mereka tidak akan dimintai bertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan, sebab mereka tidak terbebani oleh satu hukum pun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubassirina wa munzirina li'alan yakuna linnas 'alallahi hujjatun ba'dar rusuli wa kana Allahu azizal hakima. Kami mengutus mereka sebagai rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah pengutusan rasul-rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Terjemahan Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 165. Dengan demikian, siapapun yang tidak mengimani Rasul, pasti ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak atas ketidakimanannya dan ketidakterikatannya dengan hukum-hukum yang dibawa oleh Rasul tersebut. Orang yang mengimani Rasul dan mengikatkan diri dengan hukum yang dia bawa juga akan dimintai pertanggungjawaban atas penyelewengan terhadap sebagian hukum dari hukum-hukum yang dibawa oleh Rasul tersebut. Untuk itu, dalam konteks kerajaan Muhammad SAW, seluruh kaum muslim yang menjadi umat beliau diperintahkan untuk melakukan amal perbuatannya sesuai dengan hukum-hukum Islam yang beliau bawa. Mereka wajib menyesuaikan amal perbuatannya dengan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu
wa khuzuhu wa ma nahakum anhu wa antahu. Apa saja yang telah Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang telah Dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Terjemahan Quran surat Al-Hasr surat ke-59 ayat 7. Iya, cukup Pak. Ya. Ini adalah kita sudah masuk kepada syariat Islam. Diawali dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini sangatlah tegas ya. Allah mengatakan begitu. Demi Tuhan, mereka pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu Muhammad hakim dalam perkara apa saja yang mereka perselisihkan. Ini ada ayat merupakan yang tegas ya. Jadi belum dikatakan dia beriman kalau Nabi Muhammad itu tidak dijadikannya sebagai hakim. Berarti hakim itu kan pemutus. Berarti dia harus ikut ya apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka tidak akan merasa keberatan dalam hati mereka atas putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. Jadi berarti di dalam ayat ini ada beberapa hal yang kita harus pahami. Yang pertama, secara hakikatnya kata Allah mereka nggak beriman. Kalau tidak berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, mereka harus rela dari apa keputusan Allah dan Rasulnya. Itulah baru disebut mereka beriman. Tapi ketika mereka membantah, itu tidak disebut mereka beriman. Secara hakikatnya. Secara hakikatnya. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, maka seluruh amal perbuatan manusia itu, dia tidak memiliki suatu status hukum. Ya, sebelum datangnya persyaratan dari syariah. Jadi dia belum dikatakan wajib, belum dikatakan sunat, belum dikatakan makruh, belum dikatakan mubah. Ya, ketika status hukumnya belum ada. Gitu. Makanya sebelum ada ketentuan syariah itu, manusia ya boleh melakukan apa saja dalam perbuatan tadi. Kalau mereka belum mendapatkan status hukumnya. Dia belum tahu hukum wajib, belum tahu hukum sunat, belum tahu hukum ini. Boleh apa saja yang dia lakukan. Contoh umpamanya di daerah Brastagi ada satu kampung belum tersentuh dengan dakwah. Mereka belum pernah mendengar mana yang wajib, mana yang sunnat, mana yang makruh, mana yang mubah. Dan mereka melakukan apa saja, terserah mereka. Lalu bagaimana mereka itu? Maka mereka tidak diazab. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nub'asa rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul kepadanya. Jadi berarti merupakan tanggung jawab kita ya sebagai seorang muslim untuk menyampaikan Islam ini kepada siapapun. Jadi kalau umpamanya kita tidak mau menyampaikan, berarti kita juga terlibat dengan perbuatan dosa. Kenapa? Karena ada orang mungkin nggak tahu ini riba, ini salah, ini nggak benar gitu. Kenapa? Karena dia nggak pernah mendapatkan dakwah. Makanya kewajiban kita lah memberikan dakwah kepada mereka. Jadi ini berlaku bagi orang yang belum mendapatkan dakwah. Tapi kalau orang yang sudah mendapatkan dakwah, sudah bisa membedakan mana halal, mana haram, mana
dia itu haram, mana dia itu makruh, mana dia mubah, dia akan mendapatkan sanksi dari Allah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, berdasarkan ayat ini maka bisalah ditariknya satu pemahaman bahwa Allah memberikan jaminan tidak akan datang azab atas hambanya karena perbuatan yang mereka lakukan sebelum Allah mengutus seorang Rasul kepada mereka. Jadi sebelum datang Rasul mengutus kepada mereka, tidaklah diazab mereka. Ya. Nah, mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan. Sebab mereka tidak terbebani oleh suatu hukum. Nah, ini juga lah merupakan dalil-dalil dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak diperdebatkan orang. Ada menyatakan, oh ayahnya Rasul masuk neraka, maknya Rasul masuk neraka. Padahal waktu itu kan belum diutusnya Rasul. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 500 tahun. Jadi oleh karena itu waktu itu mereka memakai hukum ataupun aturan ya yang mereka tahu dari nabi-nabi yang sebelumnya. Makanya seperti Abdul Muttalib, dia lebih banyak memakai hukum yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tapi pada saat itu ada juga ya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka memakai hukum yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, jadi disebutlah namanya pada saat itu namanya fitrah, ya agama fitrah, agama fitrah. Makanya ya tidak akan diazab oleh Allah mereka yang belum sampai diutusnya Rasul kepada mereka. Nah, ini merupakan dalilnya ya mengenai perdebatan yang ada selama ini di tengah-tengah kalangan masyarakat yang kita lihat. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rasulan mubasysyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatan ba'da rasul wa kana Allahu 'azizan hakima." Kami mengutus mereka sebagai rasul, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah pengutusan Rasul-Rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 165. Jadi Bapak-Bapak, Saudara-saudara, dengan demikian makanya siapapun yang tidak mengimani Rasul pasti nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau dia tidak mengimani Rasul. Kenapa diminta pertanggungjawabannya? Atas ketidakimanannya. Atas ketidakterikatannya dengan hukum yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang mengimani Rasul dan juga mengikatkan diri dengan hukum yang dia bawa juga akan dimintai pertanggungjawaban atas penyelewengan terhadap sebagian hukum dari hukum-hukum yang dibawa oleh Rasul tersebut. Nah, makanya untuk itu dalam konteks kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh kaum muslim yang menjadi umat beliau diperintahkan untuk melakukan amal perbuatan sesuai dengan hukum-hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu makanya seluruh manusia wajiblah mereka mensesuaikan amal perbuatan dengan segala perintah dan larangan Rasulullah. Jadi semua kita harus melaksanakannya. Ayatnya ini, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang disampaikan Rasul dilaksanakan, apa yang ditinggalkan Rasul, apa yang dilarang Rasul tinggalkan. Sambungan ayat ini sebenarnya ada
Kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya kalau kita bertakwa tidak mengikutinya, maka korinah akhir dari ayat itu, innallaha syadidul iqab, bahwasanya siksa Allah itu sangatlah dahsyat. Jadi kalau ada orang ya tidak melaksanakan seluruh perbuatannya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasul, standarnya bukan itu, maka nanti dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam seluruh aspek. Jadi bukan hanya satu, dalam seluruh aspek. Nah, baik dalam masalah ibadah mahdohnya maupun juga di dalam persoalan masalah ibadah yang lainnya. Dia wajib bagi diri dia untuk melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan kewajiban dan juga yang diperintahkan. Jadi maknya itu kan syughul umum, berarti seluruhnya lah. Seluruhnya, baik akidah, ibadah, hubungan diri kita sendiri, maupun juga dalam hal yang lain. Hablum minallahnya, negaranya, hukumnya, ekonominya, budayanya, sosialnya, semua harus berdasarkan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita akan diazab oleh Allah. Inilah ya yang dijelaskan dalam buku ini mengenai tentang kewajiban kita, bahwa kita wajib melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan dari sini. Silahkan bagi Bapak-Bapak. Ya, syukur Pak Ustaz. Baik, Bapak-Bapak yang mau bertanya mungkin silakan. Sebelum kita lanjut ke berikutnya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Ustaz cepat sehat lagi Ustaz. Amin. Amin. Jadi sedikit tadi Ustaz. Jadi pertama itu mungkin kalau Rasulullah kalau Rasul yang pertama itu yang diutus Allah itu siapa ya Ustaz? Rasul berarti kan mulai Rasul pertama baru diminta pertanggungjawaban terhadap semua perbuatan manusia Ustaz ya. Iya. Berarti kalau Rasul pertama itu yang diutus oleh Allah itu mohon dijelasin Ustaz, siapa Ustaz? Iya. Jadi begini, ada namanya Rasul, ada namanya Nabi. Yes. Ada namanya Rasul dan Nabi. Jadi kalau Rasul itu ada 113 ya. Kalau Nabi itu ada 24.000. Sedangkan Nabi dan Rasul itu hanya 25. Jadi yang kita tahu 25. Mulai dari Nabi Adam, ya, Adam, seterusnya lah. Mulai dari Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, semua sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita kenal Nabi yang 25. Itu namanya Nabi dan Rasul. Apa perbedaannya Nabi dan Rasul itu? Kalau Rasul itu adalah memang membawa risalah kepada kaumnya. Kepada kaumnya. Itu namanya Rasul. Sedangkan Nabi itu melanjutkan yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Jadi setiap Nabi dan Rasul, ya, setiap Nabi dan Rasul ada yang berlaku hukum pada mereka dari Nabi yang terdahulu, ada yang tidak berlaku hukumnya dari mereka yang terdahulu. Jadi berbeda dengan Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad itu adalah merupakan yang teristimewa. Dia diutus tidak hanya untuk kaumnya, tapi diutus dia untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau ya Muhammad kecuali rahmat sekalian alam.
Jadi dia adalah yang diutus oleh Allah untuk rahmat sekalian alam. Untuk rahmat sekalian alam. Itulah Rasul, ya. Itulah Nabi kita Muhammad. Oleh karena itu, maka syariat-syariat yang nabi-nabi sebelumnya atau juga syariat-syariat Rasul sebelumnya, baik syariatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu tidak berlaku kepada umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena syariat yang dibawa Nabi Muhammad hanya berlaku bagi umat Nabi Muhammad, tapi tidak berlaku syariat yang sebelumnya tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad. Walaupun ada kemiripan syariat itu, tapi itu bukan syariatnya. Contohnya seperti kurban. Kurban itu merupakan yang dicontohkan awal mulanya Nabi Ibrahim. Tapi bukanlah berarti Nabi Muhammad, ya, bukanlah berarti syariat yang kita pakai syariatnya Nabi Ibrahim, tidak. Tapi tetap syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia, Pak. Yes, Ustaz. Tadi karena merujuk ke Al-Isra 17 tadi itu, Ustaz. Itu kan kami tidak akan mengazab satu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi ini kan tidak ditentukan. Rasul itu kan adalah tadi 113 ya, Ustaz ya. Terus kita nggak tahu tuh yang 113 itu. Terus yang kita yakini Rasul dan Nabi itu ada 5 orang. Berarti kalau kita pahami, berarti apakah bisa kita pahami syariat itu akan berlaku pada saat adanya Rasul. Nah ini kan, jadi pada saat Rasul siapa syariat pertama itu berlaku syariat akan ada ini, Ustaz. Akan diazab kalau tidak mengikuti Rasul yang telah menyampaikan risalah itu, Ustaz. Apa? Iya. Jadi berarti ya itu kepada Rasul. Ya. Rasul yang mana? Ya, Rasul yang dia umpamanya kita hari ini. Kita kan pada masa Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 500 tahun. Jadi pada masa itu kekosongan Rasul, ya, kekosongan Nabi. Nah, mereka ini ya yang pada masa hidup pada masa itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekosongan Rasul pada saat itu. Nah, lalu bagaimana dengan kita hari ini? Kalau kita hari ini adalah karena adanya dalil menjelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat sekalian alam. Dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin, penutup nabi. Oleh karena itu makanya Nabi Muhammad itu adalah penutup nabi. Jadi ketika hari ini ada sekelompok orang yang belum sampai kepada mereka syariah ataupun dakwah, kalaupun mereka melaksanakan belum sesuai dengan syariat Islam, mereka nggak berdosa. Tapi kalau sudah sampai kepada mereka, mereka berdosa. Begitu dia. Jadi kalau Rasul yang mana ya, itu tadi pada masanya. Masanya Nabi Adam ada, masanya Nabi Nuh ada, masanya Nabi Ibrahim ada, masanya Nabi Musa ada, masanya Nabi Isa ada. Itulah masa-masa mereka saja. Setelah habis masa mereka ya nggak ada. Berbeda dengan Nabi Muhammad, tidak punya masa sampai hari kiamat. Itulah dia. Jadi gitu perbedaannya, Pak. Iya. Artinya kan rasul-rasul yang tadi Ustaz sebelum Nabi Muhammad itu kan mereka diutus kepada umatnya. Artinya kan mereka sudah mengimani Rasul Ibrahim, Adam Ibrahim,
Musa, Isa itu kan Rasulullah yang diutus kepada umatnya. Nah, Iya. apakah umatnya ini yang tidak mengikuti mereka pada masanya itu apakah sudah berlaku azab terhadap mereka? Oh iya. Itu Iya, berlaku kepada mereka azab. Ketika mereka pada masa Nabi Ibrahim tidak mengimani Nabi Ibrahim, Ibrahim sudah menyampaikan, atau Nabi Musa ketika sudah menyampaikan risalahnya, tapi mereka tidak mengimaninya, maka mereka kan diazab oleh Allah. Diazab oleh Allah. Jadi bukan berarti mereka tidak diazab kalau mereka itu mengingkari nabi-nabi terdahulu. Mereka juga adalah diazab seperti nabi-nabi yang terdahulu lah gitu. Iya, diazab. Kenapa? Karena sudah sampai kepada mereka itu risalah Nabi. Iya, Ustaz. Kayak kaum Iya, Lut, ya Pak Ustaz ya, di apa yang homo Ustaz ya? Nabi Lut kan diazab, kaumnya Nabi Lut, Nabi Musa kan. Apa Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Sama Pak Isfandi, Ya, izin Ustaz, ini kan tadi Ustaz bilang kan tidak diajak mereka yang tidak sampai kepada mereka risalah itu syariat. Nah, contohnya kayak Ustaz sampaikan tadi di Brastagi gitu Ustaz. Tapi kan kalau di Brastagi ini kan untuk fisik mungkin nggak nyampai gitu ya, di pelosok-pelosoknya, tapi secara teknologi sudah sampai Ustaz. Contoh bisa melalui platform TikTok, IG, Facebook atau segala macam. Nah, itu bagaimana Ustaz? Kan itu kan kalau dibandingkan dengan zaman Nabi dulu, oke lah, tidak ada teknologi yang mumpuni gitu Ustaz. Tapi sekarang ini kan sudah jelas bisa mereka mencari sendiri. Apakah mereka juga dilepaskan dari ini Ustaz, dari apanya? Dari azab itu Ustaz. Iya. Iya. Makasih Pak. Jadi sebenarnya yang menyampaikan ayat, bukan saya Pak. Ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asu rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul atau utusan kepada mereka. Jadi muncullah pertanyaan, kalau sekarang kan mungkin secara langsung dakwah tidak ada, ya. Tapi dengan adanya media sosial, bagaimana? Ya ketika itu memang dakwah ya, yang dilakukan dengan media sosial, berarti sudah sampai kepada mereka. Maka seharusnya mereka belajar terus dari media sosial tadi mengenai dakwah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang ada di media sosial. Bagaimana dengan mereka yang sudah sampai tapi melalui media sosial? Apakah ketika mereka tidak beriman, ketika mereka tidak melaksanakan perintah Allah, akan diazab? Iya, diazab. Kenapa? Karena sudah sampai kepada mereka. Walaupun itu hanya sekadar melalui media sosial. Kenapa? Karena dakwah itu sudah sampai kepada mereka gitu. Walaupun bukan langsung kita ke sana, tapi sudah ada dari media sosial. Dan itu sudah sampai kepada mereka. Jadi begitu dia. Jadi artinya, iya. Kalau zaman dulu itu kan artinya risalah-risalah yang disampaikan itu ya terkadang kan yang dikirimkan dulu kan Al-Qur'annya, ya kitab-kitabnya itu yang dikirimkan. Nanti setelah itu baru datang orangnya. Gitu dia Pak Des. Ya begitu ya Pak Des Wali ya. Berarti mereka kena Pak Des karena sudah sampai lah walaupun dia nengok dari media sosial. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak Des. Amin. Ya. Amin. Ya, saya ada lagi. Sebelum kita lanjut berikutnya. Apakah masih ada? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Matondang. Ya, silakan Pak. Iya, saya dengar dulu Ustaz di Tanah Karo ini pada masa itu dari orang tua temannya yang dia sudah mualaf kemarin. Jadi kalau orang tuanya dulu kan masih agama Parbeku katanya Ustaz kalau di Tanah Karo ini. Belum masuk agama Kristen pun. Gitu. Jadi bagi mereka itu masa Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini apakah dia termasuk mendatangkan Rasul? Kan belum ada ajaran Islam Ustaz. Malah dulu masuk pertama
ajaran Kristen Ustaz yang masuk ke Tanah Karo, katanya Ustaz. Maka mereka itu beragama, karena mereka menganggap itu agama yang baik juga. Mana agama yang terdahulu daripada perbegu, kata Ustaz, lebih baik beragama, maka masuk agama Kristen. Nah, bagi mereka Ustaz, ajaran seperti itu, apakah kena siksa yang masuk Kristen sebelum masuk ajarannya Islam ke Indonesia ini gitu? Oh, ke Tanah Karo Ustaz, sampai apabila ajalnya dia mendapatkan ajal lah dia bilang. Padahal dia taat kepada agama Kristen tadi, Ustaz. Apakah dia termasuk yang teraniaya, Ustaz, yang terajab nanti, Ustaz? Demikian, Ustaz. Iya. Kalau memang dia sama sekali tidak pernah mendapatkan dakwah dari orang Islam ataupun juga dari media sosial, memang sama sekali dia tidak mendapatkan dakwah itu. Ya, dan dia juga tidak pernah mendapatkan informasi tentang Islam. Dan dia sama sekali nggak tahu Islam itu apa gitu. Ya maka dia tidak diazab dia. Tapi dengan catatan tadi, sama sekali dia tidak pernah mendengar. Tapi kalau dia pernah mendengar Islam, walaupun mungkin belum masuk ke sana, tapi pernah dia mendengar, oh ternyata ada agama yang bagus lagi, Islam. Itu daerah Aceh kata dia, umpamanya. Lalu mereka tidak pergi ke sana, itu diazab mereka. Jadi yang sama sekali kalau mereka nggak pernah mendengarkan Islam itu, ya usahakan syariatnya, Islamnya sendiri nggak pernah mereka dengar gitu. Nah itu mereka selamat ya. Selamat mereka dalam hal itu ya. Tapi kalau mereka sudah pernah mendengarnya, lalu mereka tidak mencari tahu tentang Islam itu, maka mereka akan diazab oleh Allah. Sama seperti hari ini orang-orang yang di Barat. Yang di Barat itu, ya, apakah mereka nanti diazab oleh Allah? Diazab. Kenapa? Karena mereka belum lagi mengkaji Islam itu, sudah mereka tolak. Gitu. Bukan mereka kan nggak tahu. Iya, tapi mereka sudah pernah mendengar Islam itu. Gitu. Jadi kalau pemain Tanah Karo itu kita tanya, pernah nggak kau dengar kata-kata Islam? Gitu. Kalau dia memang sama sekali nggak pernah mendengar, nggak pernah disampaikan, nggak pernah diapakan, iya selamat dia. Tapi kalau dia sudah pernah mendengar kata-kata Islam, dan dia tidak mau mencari apa itu Islam, dan dia tidak mau mencari apa itu syariat Islam, maka dia akan diazab oleh Allah. Tapi kalau dia tidak tahu sama sekali, dia selamat. Dia tidak akan diazab. Itu perbedaannya. Ya, tapi Ustaz, agama Kristen itu kan pemahaman mereka itu kan berasal dari ajaran dari Nabi Isa. Nabi Isa kan ada Rasul, Ustaz. Kalau mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Isa, walaupun ya mungkin kita anggap Islam belum sampai ke mereka, tapi kan mereka mengikuti ajaran Nabi Isa, Rasulullah juga Nabi Isa. Kalau mereka tidak mengikuti, apakah mereka tidak diazab, Ustaz? Itu kan Nabi Isa itu kan adalah Rasulullah. Ya, walaupun iya. Islam belum nyampe ke mereka gitu, Ustaz. Nah, kalau kita pahami memang Islam setelah Islam mencapai mereka, yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Itu kita yakinkan mereka harus meyakinkan Islam, tidak meyakinkan agama sebelumnya lagi. Tapi zaman itu mereka kan belum tahu atau mungkin mereka belum sampai lah, atau Islam belum disebarkan atau belum sampai kepada mereka. Tapi kan mereka mengikuti ajaran Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah Rasulullah juga. Tadi kan siapa-siapa saja yang tidak mengikuti rasul-rasul, itu kan semua rasul dari rasul pertama sampai rasul terakhir itu akan diazab, Ustaz, gitu, Ustaz. Iya. Jadi ketika mereka itu belum sampai Islam kepada mereka, tapi mereka sudah sampai ajaran Rasul sebelumnya kepada mereka, dan mereka mengikuti ajaran Rasul itu seperti pengikutnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi Musa. Apakah mereka nanti diazab? Tidak diazab. Kenapa? Karena mereka mengikuti juga apa yang disampaikan Rasulnya, gitu. Tapi ketika sudah datang Nabi Muhammad, maka itu tidak berlaku lagi kepada mereka. Yes,
Sebelum datangnya Nabi Muhammad itu berlaku bagi mereka. Nah, berlaku bagi mereka gitu ya. Nah, tapi kalau mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Rasul mereka pada saat itu, mereka kan mengimani Nabi Isa misalnya atau Nabi Musa atau Nabi Ibrahim, tapi mereka udah diajarin, tapi tidak, mereka mengingkari malah Rasul ini. Apakah mereka nggak diazab, Ustaz? Kecuali mereka mengingkarinya. Iya, Ustaz. Kalau mereka mengingkarinya ya mereka diazab. Ketika mereka sudah diutus Rasul, ya seperti Nabi Isa, lalu mereka ingkari Nabi Isa, itu mereka azab. Apalagi sampai merubah-rubah dari apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Contohnya, Nabi Isa itu kan jelas ya dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya dia adalah merupakan hamba Allah. Ya, dia merupakan hamba Allah. Ya, tentunya Tuhan dia adalah Allah gitu. Dan dia bukan termasuk Tuhan gitu. Nah, seperti pertanyaan Pak Deswandi tadi. Nabi Isa bukan membawa Trinitas, tidak. Nabi Isa itu yang membawa agama yang satu. Yaitu Islam. Islam. Namanya Muslim. Jadi berarti ketika ada sebagian dari mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Isa, ya, dan juga merubah apa yang telah ditetapkan Nabi Isa, maka mereka termasuklah kaum yang durhaka kepada Nabi Isa. Gitu ya? Iya, Ustaz. Iya. Ya, gitu Pak. Yang lain ada? Iya. Silakan kalau masih ada. Sama ini Pak, kayak dia apa di Quran Al-Imran Pak Ustaz ya. Al-Imran apa 119 ya. Kalau sudah turun agama Islam, agama yang lain nggak lagi diridhoi Pak Ustaz ya. Iya. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Tapi setelah turunnya Nabi Muhammad kan, jadi agama yang lain nggak lagi berlaku. Cuman kalau yang paham, yang nggak tak paham, masih tetap mengimani apa agama dia juga Pak Ustaz ya. Masing-masing. Pada jadi kitab BPS. Ada lagi? Apakah masih ada? Bapak kok ada? Oh iya, silakan. Siapa? Ada yang mau bertanya? Oh enggak, mungkin ini mungkin kita buka mikrofon, mungkin kita buka. Enggak ada Pak Ustaz, enggak ada. Iya. Ya, Ustaz, kalau di ini sedikit, Ustaz, kalau kan sebetulnya kalau Islam itu ada berpandangan juga, itu sudah ada sejak manusia ini diciptakan, sejak Nabi Adam. Itu Islam itu sudah ada. Artinya kan Nabi Adam itu adalah Nabi yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Semua Nabi mentauhidkan itu sudah meyakini bahwa hukum Allah itu udah hukum Allah ya. Jadi Allah itu sudah ditauhidkan sejak Nabi Adam, kakek kita Adam udah ada. Jadi ada juga bahwa Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam, gitu Ustaz. Ya. Walaupun mungkin syariat-syariatnya belum disampaikan, baru disampaikan kepada rasul-rasul, itu pun terbatas kepada kaum mereka pada saat itu, gitu Ustaz. Semua nabi dan rasul, ya, semua nabi dan rasul itu menyampaikan kepada kaumnya tentang Islam. Cuman disebut nama-namanya agama tauhid. Nah, jadi pada masa Nabi Adam juga seterusnya begitu, semuanya mengajak kepada Allah. Tidak ada yang tidak mengajak kepada Allah. Cuman ada yang mau ikut, ada yang tidak mau ikut. Betul. Yang mau ikut selamatlah dia. Yang tidak mau ikut tidak selamatlah dia. Nah, jadi pada masa-masa zaman Nabi terdahulu pun sudah ada ketetapan itu bahwa diikut oleh ya
ketetapan itu mengenai syariat yang dibawa oleh mereka. Syariat yang dibawa oleh mereka. Cuman para pengikutnya durhaka. Ya, Nabi Adam kan ada syariatnya. Tapi anaknya sendiri durhaka. Si Qabil Habil. Apa syariatnya pada saat itu? Menikah dengan selang-seling. Kan gitu. Iya. Itulah syariatnya. Gitu. Tapi syariat itu tidak berlaku bagi kita. Gitu. Nabi Lut umpamanya. Udah ada syariatnya. Bahwasanya tidak boleh laki-laki dengan laki-laki menikah. Iya. Perempuan dengan perempuan menikah. Nggak boleh. Tapi ada yang membantah kan. Durhaka dia. Nah, Nabi Nuh umpamanya. Nabi Nuh juga demikian. Dia sudah membawa syariat gitu ya. Nah, lalu anaknya sendiri Kan'an menolak daripada syariat itu. Nah, itu ya, Pak. Ya, Pak Ustaz. Syukur Pak Ustaz. Begitu ya Pak Junaidi ya? Ya. Ada juga jadi ya, apa di kitab IPS. Di kitab IPS halaman 2 Pak Junaidi. Iya. Lanjutannya. Baik ya, Bapak saudara-saudara. Saya mau nanya informasi nanti kalau ada Bapak, saudara-saudara mengetahui. Saya ini kan kakinya kan meradang. Ya, ada lukanya, ada bengkaknya. Karena gula saya kemarin tinggi. Tapi ini kan sebenarnya gula saya tadi pagi sudah rendah. 103. Tapi saya ini kan kakinya bengkak. Ya. Ada yang pas gitu. Dikasih Pak Ustaz, dikasih buah bit Pak Ustaz. Buah bit enggak? Minum buah bit. Minum buah bit Pak Ustaz. Buah bit. Iya, yang kayak ubi, tapi usah parut nanti kan disaring. Iya. Dia warnanya warna apa kayak warna apa? Ungu. Iya, warna ungu dia. Ini Pak, apa mirip apa? Apa yang merah itu buah naga kayak gitu dia, tapi warna ungu. Oh iya. Nanti usah saring itu insya Allah cepat dia turun gulanya cepat turun. Kalau gulanya udah turun. Oh, udah turun Pak Ustaz ya? Iya, gulanya udah turun. Ini pagi ini 103, kan turun itu. Cuman sekarang bengkaknya ini sama meradangnya ini. Iya. Apa yang kan pemainnya entah ada dokter yang tahu kan.
Iya. Darahnya belum lancar mengalir, Ustaz. Mungkin agak kental atau ini masih gini. Iya, kemarin saya ke apotek disuruh makan itu obat apa nama yang merah itu, ya Nerebion apa? Iya. Nerebion. Nah itu, ya nanti bolehlah, oke. Iya, Pak Ustaz. Semoga Pak Ustaz segera sembuh lah. Amin ya Allah. Amin ya. Jadi waktunya pun tinggal sedikit lagi. Iya, tutup aja. Di sini ya. Siap. Insya Allah kita lanjutkan, ya. Siap, Pak Ustaz. Ini kita sudah mempelajari syariat. Jadi syariat ini merupakan hal yang sangat penting karena nantinya ketika kita belajar syariat ini harus kita jadikan sebagai standar perbuatan kita. Ya, standar perbuatan kita. Baik halal ataupun haram ataupun nanti ya makruh, mubah dan sebagainya. Jadi karena itu nanti kan ini kan di awal kan pembahasannya memang cerita itu apa dulu syariat. Tapi nanti di sini akan dijelaskan juga syariat itu bagaimana hukum-hukum perbuatan manusia. Nah, jadi nanti justru karena itu kita harus tahu lah ya dalam hal ini. Baik, itu saja. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf ya kepada bapak dan saudara kalau kondisinya nggak begitu kondusif ya. Ya, semoga ini juga membawa barokah kepada kita semua ya. Amin. Ya, sehingga bapak-bapak saudara tidak merasa kecewa karena kondisi begini kurang apa, tapi begitulah. Saya tadi mau minta izin juga sama Bang Pakar, cuman saya udahlah masuk aja lah. Nanti insya Allah mudah-mudahan sehat. Amin. Ya Allah, semoga guru kami ya Allah. Amin. Iya, mudah-mudahan sehat gitu kan. Saya alihkan sakitnya itu kepada ngaji gitu. Nah, memang waktu ngaji ini gak ada sakitnya. Sudah siap ngaji baru dia sakit lagi. Iya, itu aja dari saya. Saya kembalikan kepada Bang Pakar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jazakan Ustaz atas ilmu waktu materinya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu pada pagi hari ini. Semoga Pak Ustaz segera diangkat penyakitnya, disembuhkan segera sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga hari ini ya bapak-bapak semuanya yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang masih punya utang semoga cepat lunas, dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup ya. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur ya Pak Ustaz. Yo, izin yo. Ya Ustaz. Ya Ustaz, sekarang Ustaz. Semoga cepat sembuh Pak Ustaz ya. Amin. Oke ya Bapak-bapak semuanya, alhamdulillah tadi banyak ya ternyata hari ini 21 orang yang masuk, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Matondang, Pak Junaidi, Bang Patan, Pak Hendra, Pak Maroni, Pak Ali Mursan, Pak Asma, Pak Des, Pak Hotman, Pak Dedi, Pak Nurrahman, sama lagi Pak Oding, Pak Surya, Pak Sapri Murad, Pak Sukon, dan Pak Jul ya, alhamdulillah. Hari ini kita memecahkan rekor ya, 21 orang yang gaji, alhamdulillah. Terima kasih. Oke semuanya, selamat beraktivitas ya, salam sukses, Allahu Akbar. Oh, Bang Reja juga, Bang Reja, lupa nih Bang Reja. Ada. Oke yo, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak mati? Oh.